Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tutorial Kubikos Manager bagi pemula. Nah, ini merupakan halaman pertama saat kita buka Kubikos. Ada yang namanya Kubikos Manager. Nah, di dalam Kubikos Manager ini terdiri dari task, TRB, TME, TBK, dan e-tender. TRB ini merupakan take off reinforcement rebar, ya. Jadi ini merupakan software BIM 5 dimensi. Kalau TRP ini lebih ke untuk melakukan take off reinforcement rebar, ya, lebih ke menghitung tulangannya, kubikasi tulangan, ya. Jadi ini. Oke, selanjutnya kita buka aja, klik 2 kali di TRB. Nah, ini merupakan halaman file kita, jadi list file yang pernah kita buka. Silahkan ditunggu. Nah, selanjutnya akan terbuka khusus Kubikos TRB. Nah, ini merupakan menu halaman pertama saat kita membuka Kubikos TRB. Di sini ada new, ada open, ada save as, ada close, ada option, ada board. Nah, ini sama halnya dengan software lainnya yang pada umumnya ini menu-menu di awalnya, start-nya. Nah, di sini kalau help kita bisa melihat di sini. Nah, new ini berfungsi untuk membuka halaman baru. Nah, open ini berfungsi membuka file yang telah lama, yang sudah ada. Nah, kemudian option, di option ini terdapat pengaturan tentang file. Sama dengan AutoCAD ada optionnya, jadi di sini pengaturan tentang di mana letak penyimpanan filenya, ya, backup filenya, kemudian pengaturan auto save, ya. Nah, kemudian di sini ada warna-warna yang di dalamnya yang bisa kita atur, hotkey, drawing layer, ya. Ini hotkey merupakan shortcut, ya. Ini drawing setting, semuanya di settingnya. Jadi di sini kita menggunakan defaultnya saja, ya. Oke, kita tidak mengotak-atik untuk optionnya. Nah, about ini untuk melihat versi Kubikos TRB yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan versi 3988 tahun 2019. Oke, ini yang terbaru. Nah, silahkan saja diklik new file untuk membuka file baru. Buat projectnya, misalnya projectnya adalah latihan 001. Tutorial. Pilih calculation rule. Nah, di sini kita harus memilih rule yang kita gunakan. Karena di sini hanya ada satu, ya, yaitu rule-nya saya menggunakan aturan kode Indonesia. Silahkan di confirm. Nah, saat kita membuka file baru, new file tadi, nah kita akan dihadapkan dengan halaman lembar kerja seperti ini. Nah, di sini ada pop-up menu, ya, jadi ini dikali aja, di close saja. Nah, selanjutnya di sini kita melihat bahwa software Kubikos TRB ini terdapat menu bar di atasnya. Nah, ini merupakan start, project setting, BIM model, identify, draw, view, tool, quantity. Nah, menu-menu ini merupakan menu-menu yang sudah diurutkan dalam langkah penggunaannya. Jadi start ini yang tadi merupakan langkah kita buat file barunya, dan untuk menu save atau save as. Nah, kemudian di sini ada menu project setting. Ini merupakan langkah yang harus pertama kali kita atur. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke BIM model, kemudian identify, kemudian draw, kemudian view, tool, quantity. Nah, step-step ini itu sudah diatur yang mana yang duluan kita gunakan dan tahap selanjutnya apa. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, begitu juga di common element type yang di kirinya ini. Nah, di kirinya ini juga sesuai dengan urutan. Kita bisa mengatur pertama adalah axis grid, kemudian fill cap, kemudian kolom, kemudian RC wall, kemudian beam, kemudian slab. Nah, ini merupakan komponen-komponen struktur yang secara berurutan dari bawah ke atas. Nah, di sini juga ada menu-menu kolom, wall, door, dan lainnya. Jadi ini merupakan database kita. Nah,
Saat membuka file Kubikos TRB itu ada menu kedua yaitu project setting. Nah, project setting ini merupakan langkah pertama kita men-setting. Nah, ini merupakan menu ribbon. Nah, menu di sebelah kiri ini itu namanya adalah elemen navigation. Nah, yang perlu saya perkenalkan lagi yaitu di sini ada yang namanya define, elemen list, kemudian elemen attribute editor. Kalau yang pernah menggunakan Revit pasti tidak asing lagi dengan namanya elemen attribute editor ini. Elemen attribute editor ini sama seperti kita men-setting data family, ya, data-data yang kita gunakan, ukuran balok kita dan lain sebagainya. Nah, oke, langkah pertama, silahkan pertama kali tadi kita setting yang namanya project information. Nah, di sini kita mengisi data-data project kita, ya, seperti siapa nama project kita, kode project, kemudian semua data-data yang berkenaan dengan project, siapa ownernya, desainernya, konstruktornya siapa, semuanya di sini kita isi. Oke. Nah, selanjutnya kita isi floor setting. Nah, di sini diingat bahwa seperti saya sampaikan tadi, penggunaan TRB ini sudah disusun dari kiri ke kanan. Jadi ini untuk melengkapinya. Jadi pertama project setting, isilah floor settingnya dulu. Isi floor setting, ya, misalnya untuk latihan penggunaan TRB ini saya menggunakan file dari sebuah project yang sudah saya buat lebih sederhana. Di project yang saya gunakan ini bukan project sebuah apartemen, ya. Jadi ini merupakan denah yang bersumber dari AutoCAD yang di sini. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa TRB ini bukan merupakan software untuk menggambar, ya, tapi untuk menghitung. Walaupun kita bisa membuat modeling untuk acuannya. Jadi sebagai referensi dari gambar CAD ini, denah ini, nanti ini menjadi acuan untuk kita calculate, menghitung volume kubikasinya. Nah, di sini yang pertama yang harus kita isi tadi di project setting adalah floor setting. Floor setting ini dengan tujuan untuk mengisi data ketinggian antar lantai. Nah, ini merupakan dari project ini sudah memiliki data di sini. Nah, data di sini bisa kita lihat bahwa level 1 berada di plus 3200, level 2 berada di ketinggian 35.6 di atas permukaan air laut, kemudian level 3 plus 39.200, level 4 42.800. Nah, tinggal kita isi data setting di sana. Untuk mengambil contoh ini kita hanya menggunakan sampai lantai 2 aja, lebih sederhana. Kita ambil contoh sampai lantai 2. Nah, lanjut dari file ini kita buka TRB kembali. Nah, kemudian kita isi data di floor setting ini. Jadi tinggal diisi di sini. Jadi pertama kita tambahkan file dulu untuk lantai 1 ini, untuk data di sini kosong ini foundation, isi datanya berapa sesuai dengan data dari AutoCAD kita yang tadi, di mana nilainya adalah seperti berikut. Nah, di sini di floor setting tinggal kita isi data sesuai dengan data daripada AutoCAD kita, gambar kita. Nah, di sini pertama caranya juga sama, ini sederhana. Jadi ini jika ingin menambahkan tinggal klik insert, dia akan bertambah. Jadi pertama saya delete dulu. Nah, nanti diisi aja ya data di sini. Nah, di sini kita ganti bahwa yang GF ini merupakan lantai 1, ya. Ini lantai 1. Lantai 1. Nah, kemudian yang ini merupakan basement. Nah, ini kemudian karena double namanya, ini foundation. Ini basement. Nah, kemudian ini lantai 2. Jadi diisi data semua ini, diisi datanya. Nah, di sini kita kunci datanya. Lantai 1 tadi berada di 32 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian jarak tingginya sesuai dengan gambar AutoCAD tadi itu, jarak lantai 1 ini itu tingginya 3,6. Nah, kemudian yang ini 3,4 meter. Jadi yang ini gambarnya disesuaikan dengan gambar kita. Oke. Nah, selanjutnya kita isi nilai yang kita gunakan di sini. Strength rebarnya berapa, konkritnya berapa.
batu beton yang ada di masing-masing lantai atau basement. Nah, misalnya contohkan kita ambil default saja ya. Ini juga 30, 30, 30, 30. Sebenarnya ini bisa dipilih aja. Cara milihnya tinggal diklik di sini, diklik panahnya. Misalnya ini saya gunakan 35. Nah, ini saya ganti misalnya untuk foundation ya. Kemudian ground beam-nya ya. Untuk foundation saya gunakan default ini saja ya. Kemudian untuk basement misalnya klik di sini, nanti berubah tinggal diganti. Misalnya ground beam apa misalnya 35 juga ya. Ini semua diganti sesuai dengan nilainya. Saya gunakan default ini aja ya. Jadi tinggal ditutup saja. Kalau sudah, oke. Nah, jika kita sudah mengisi data flow setting, selanjutnya kita bisa lihat di sini di menu elemen navigation ini ada axis grid, fill cap, column, RC wall, beam. Nah, semua ini berurut kita kerjakan. Nah, jadi pertama aktifkan dulu ini atribut di sini kalau belum aktif, kemudian aktifkan elemen list, aktifkan define ya. Define dimatikan aja. Cara mengeluarkan dari sini tekan saja F2 ya. Tekan saja F2 atau klik ini tadi. Nah, sudah ini kita masuk ke beam, identify, draw. Kita masuk ke identify. Nah, di menu identify ini langkahnya adalah kita klik drawing manager untuk mengambil acuan gambar kita sebagai referensi. Nah, semua menu menggambar itu ada di sini. Oke, kita klik drawing manager, akan muncul ini. Nah, selanjutnya kita pilih gambar yang menjadi acuan. Klik add. Nah, arahkan ke file kita. Nah, file di mana kita simpan file AutoCAD kita yang di referensi. Klik ini ya. Saya pilih latihan beam. Nah, ini ada di sini. Saya pilih di basement sebagai acuannya yang ini. Oke. Nah, kita sudah punya gambar ya. Ini selalu akan muncul confirm. Kalau muncul ini klik yes saja. Nah, oke. Confirm saja kita muncul ini. Nah, kita sudah punya gambar ini. Nah, selanjutnya nama file ini ya. Nah, setelah kita masukkan file tadi, kita split ya. Ini file AutoCAD kita klik 2 kali di sini yang pasti akan muncul ini. Nah, kita split hingga ini menjadi terpisah satu-satu file, yaitu rough tie beam, kemudian rough top ya, kita pisah, kemudian rough bottom reinforcement kita pisahkan ya. Caranya kita split gambarnya, klik split ya, dan klik file ini lingkari sesuai dengan gambar ini saja dan juga keterangan di bawahnya, klik. Nah, oke. Nah, selesai. Kemudian klik kanan ya, klik kanan, saya ulang confirmnya. Nah, di sini untuk Cubicos di konfirmasinya klik kanan. Setelah pilih klik kanan ya. Ini isi drawing name-nya, gambar ini apa? Caranya arahkan saja ke sini. Arahkan ke sini tanpa perlu diketik, diklik aja di simbol ini. Nah, dia akan tertulis otomatis ini. Lalu klik OK. Nah, nanti filenya akan muncul di sini. Nah, sama selanjutnya tinggal tambahkan yang ini lagi. Nah, tidak perlu mengklik lagi ini karena ini sudah muncul, sudah aktif. Jadi tinggal diklik ini saja lagi. Nah, oke, klik kanan ya. Dan konfirmasinya klik ini arahkan ke sini ya. Muncul ini lagi. Klik OK. Nah, itu juga dengan ini. Klik kanan, klik kiri. Nah, ini klik kiri. Klik di sini. Kemudian klik kanan. Nah, isi drawingnya arahkan ke sini ke nama ini ya. Kita muncul semuanya. Klik OK. Nah, kita telah memisahkan gambar ini, 3 gambar ini masing-masing sebagai acuan kita. Coba lihat, perhatikan, kita klik di sini 2 kali, maka akan khusus muncul gambar ini. Nah, ini tidak ada muncul gambar lainnya lagi. Nah, kalau kita klik di sini, ini juga hanya muncul gambar ini saja. Gambar ada 2. Nah, yang ini juga muncul gambar ini saja. Oke. Nah, di sini kalian melihat bahwa di sini ada CAD layer display, ada picket CAD layer, ada original CAD layer. Nah, original CAD layer ini merupakan gambar aslinya. Dan picket CAD layer ini adalah layer yang kita ambil nantinya, yang kita tarik.
Nah, kemudian yang paling penting lagi di sini ada namanya pemilihannya ini. Nah, ini pilihlah di mana kita bekerja. Misalnya kita memulai di lantai foundation atau basement. Nah, misalnya ini kita mulai di basement, ya, di basement, ya. Kemudian ini tipe-tipe filenya tinggal diklik di sini langsung akan dipilih. Nah, ini full cap. Nah, jika muncul seperti ini, klik aja F2 ya, karena ininya aktif ya, atau di centang ini, ya, akan balik lagi. Kalau tekan F2. Nah, selanjutnya kita mulai di basement. Nah, kita mulai di basement, kita klik di sini, kita mulai di rough and tie beam ya. Nah, misalnya kita akan mengambil file buat grid ya di sini. Fill cap-nya buat grid, axis grid, klik axis grid ya. Kalau muncul seperti ini lagi, klik F2 karena kita selalu menekannya 2 kali. Klik ini, cukup menekan sekali saja. Ini sekali, nah ini sekali. Jadi kita mulai di sini dulu, axis grid. Nah, ketika mulai axis grid ini, langsung dipilih filenya. Jadi pilih, pertama pilih identify ya, kemudian lihat ini stepnya. Jadi stepnya itu setelah kita pilih axis grid, jangan lupa pilih identify, kemudian pilih identify grid. Klik ini. Nah, langkahnya pick sheet line, klik ini, klik ini grid karena kita akan mengambil gridnya, mengambil grid dari original file ini untuk dimasukkan ke picket layer kita ambil. Jadi ini untuk sebagai garis bantu kita menggambar model kita nanti, klik ini. Nah, muncul biru, kemudian tekan kanan, klik kanan. Tadi klik kiri, sekarang klik kanan. Untuk konfirmasi, perhatikan di bawahnya ini, right click to confirm selection. Nah, okay. Nah, ini sudah masuk ke sini. Jika kita centang ini, hidup lagi. Nah, oke. Paham ya? Oke. Nah, kemudian pick label. Label itu namanya. Tadi kita udah mengambilnya, belum ada namanya. Sekarang pick ini. Pick label. Nah, ini labelnya kita. Ini label yang kita namanya dari tadi. Klik ini. Nanti akan terselect semuanya. Klik kiri ini kan tulis semua biru. Klik kanan lagi ya untuk konfirmasi. Nah, oke, semuanya akan hilang. Nah, semuanya udah masuk ke sini. Nah, ini. Oke, Pak lihat ya, jika kita klik ini picket layer. Nah, kemudian setelah ini 3, klik auto identify. Klik ini. Nah, oke. Nah, semua sudah diambil ya. Ke sini. Oke, sudah di-identify tadi dan ini sebuah layer yang sudah terhubung, sudah dapat dihitung nantinya. Nah, selanjutnya ditutup aja. Nah, kita ke fill cap. Oke, nah di fill cap ini masih berada di basement. Ingat selalu ini jangan sampai salah ya di atasnya. Lantai kerja kita, kadang kita sering salah ketika kita klik yang lain, maka kita akan muncul ini. Ini munculnya hanya di basement karena kita pilihnya basement. Nah, selanjutnya diklik lagi ini ya, hidupin ini original cat layernya ya, hidupkan ini. Nah, sekarang dari gambar ini kita akan mengambil fill cap. Klik fill cap ini, kemudian akan muncul drawing ini. Klik identify fill cap ya. Nah, akan muncul 3 pilihan ini. Langsung kita pilih lagi. Pertama pick set line. Klik ini. Pilih yang mana yang namanya fill cap. Dari gambar ini merupakan fill cap. Jadi kita klik ini. Klik aja kiri. Oke, nanti dia akan biru, akan terselect semuanya fill cap ya, dilihat. Karena kita mengambilnya select by layer. Jadi layer cap kita itu yang untuk fill cap sudah dipilih. Nah, jadi pemilihannya itu bisa by color, select single identity. Nah, kita menggunakannya by layer. Kita pilih dari ini, jadi ya pilihnya pas di garis ini. Kemudian klik konfirmasi, klik kanan ya. Nah, nanti dia akan hilang kemudian. Nah, kemudian pick label. Nah, sama juga pick label yang namanya tadi untuk fill cap yang ini. Klik ini, kemudian klik kanan. Konfirmasi, kemudian klik auto identify. Nah, oke, semua sudah pilih, complete. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, inilah merupakan yang sudah kita lakukan identify. Jadi ini yang jadi nanti yang akan dihitung publikasinya ya. Nah, jika kita lihat ini bisa kita klik di sini ya.
Ini merupakan dinamik rotansi. Yang kita lihat di sini udah ada, kita udah memiliki ini udah ada 3 dimensinya ya, gambarnya dari 2 dimensi sekarang udah ada 3 dimensinya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya, field cap, kemudian PC2, field cap 1, field cap 2 sesuai dengan nama yang tadi. Nah, di sini tinggal kita mengisi data-data sesuai dengan yang kita miliki. Nah, misalnya data untuk foundation ini field cap kita yang bentuknya segitiga ini. Ini kan berbeda, tidak otomatis. Jadi kita isi saja. Kalau ini sudah sesuai, masuk ke sini. Nah, ini tidak sesuai. Jadi isi data field capnya ini. Caranya kita buka file AutoCAD kita yang jadi acuannya, ini nah-nya itu detail field capnya ya. Ini memiliki ukuran 2635. Nah, kita bisa membuka ini 2 atau tetap menggunakan Cubicos. Cara tetap menggunakan Cubicos yaitu begini. Nah, ini kita ingin lihat ukuran ini. Kita tinggal klik 2 kali di sini ya, gambar keseluruhannya. Klik saja ini. Oke. Nah, kita kan masih di sini, tinggal kita kembali ke sini. Ini merupakan gambar yang aktif kita. Kita kembali ke sini. Nah, kita isikan data field cap kita. Nah, kalau kita lihat di sini, klik lagi ini. Nah, kita akan lihat ini. Nah, kita akan pilih di sini. Jika kita ingin memilih, kita melihat PT1 itu yang mana. Klik ini, quick select identify. Nah, itu akan muncul yang mana yang punya kita. Tidak muncul ya. PT1 ya. Ini yang select. Nah, kemudian PT2 bisa kita select quick select. Nah, ini yang PT2 ya. PT1 tadi ini ya. Ini nampak ya, saya ulang PT1. Nah, PC1 filenya yang ini ya, yang birunya jadi biru. Nah, PC2 saya select. Nah, PC2 ini, PC1 tadi ini. Nah, K1 itu adalah ini. Nah, PC3 saya select, quick select. Nah, ini terpilih ini. Ya, ini merupakan PC3, berarti kita isi data PC3. Oke, nah kita kembali lagi ke gambar ini ya. Gambar ini kita klik PC3 ya. Klik saja PC3. Nah, kemudian isikan datanya di sini sesuai dengan yang tadi. Nah, di sini 2365 2635 825. Nah, perhatikan apakah sudah sesuai dengan data kita. Kita tinggal lihat di sini. Ini untuk keluar di sini, ini adalah keluar dari file. Oke. Nah, tinggal kita lihat gambar kita keseluruhan. Kembali lagi ke Drawing Manager. Oke, kembali lagi ke Drawing Manager. Klik yang ini 2 kali. Nah, kita akan kembali ke sini. Nah, di sini kita lihat apakah sudah sesuai dengan data kita ya. Ini dibesarkan ya, akan muncul disesuaikan dengan data kita apakah sudah sesuai. Ini 825 sudah ya. Ini kemudian 2365, oke. Kemudian ini 750 sudah sesuai ya. Ini 3400. Oke, jika belum sesuai, ini kita sesuaikan dengan ukuran gambar kita. Tinggal kita klik saja di sini. Nah, isikan. Ini isikan sesuai 825 atau berapa. Sesuaikan dengan yang gambar milik kita. Nah, kita sudah sesuai. Yang disesuaikan lagi. Nah, klik lagi ini. Oke, gambar kita sudah memiliki seperti ini ya. Sudah sama. Kalau kita buatkan ini ya, sudah 3D dan sesuai ukurannya. Oke. Nah, ini kembali lagi ke atas ya, ke atas view top view. Nah, jika kita lihat ini, kita pilih yang gambar ini PC1, maka PC1 itu adalah ini ya. Nah, kita masukkan nama PC1 ini PC3 semuanya karena sesuai dengan nama tadi ya. Ini merupakan PC3 ya, seharusnya namanya PC3. Oke. Nah, kita lihat ukurannya ini tidak masuk ke sini kan. Nah, untuk membuat ini masuk, tinggal kita custom yang tadi sesuai dengan ukuran kita. Nah, di sini kita pilih misalnya PC3 ini ya.
pilih PC3 ini. Nah, untuk membatalkan bisa ESC ya. Klik PC3, quick select quantity. Nah, kita akan dapatkan ini. Nah, kita edit sesuai dengan ukuran yang kita tadi. Nah, ukuran kita adalah 6 berapa tadi, tinggal kita klik sini, klik 2 kali di sini. Ya, ukuran kita tadi adalah 825. Klik di sini ya. Balik ke sini, klik yang gambar ini ya. Yang ini ukuran ini, klik ini, lahir tidak sesuai, kita klik ini, klik 825. Kita dapat gambar sesuai ukuran. Juga dengan ini, klik ini ya. Ini batalkan dulu ini, ESC lagi ya. Kita klik kanan, nggak bisa. Nah, klik ini, isikan lagi tadi. Nah, ini 825 diisi. Biasanya ini macet ya, langsung muncul ini karena mungkin ke record yang sebelumnya setelah latihan. Ini klik aja 825 dan terus jika udah, klik ESC kalinya ya, ESC klik kanan. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ya, pindahkan, klik ini, pindahkan dengan cara move, arahkan ke dalam kotak ini. Klik aja di sini, pindahkan semua. Ini juga klik saja ini gambarnya, dan klik move. Oke, taruh dimension. Jika sudah, tinggal kita, nah, jika sudah ya, jika ini sudah masukkan ke sini, coba kita lihat 3D-nya, ini sesuai, ada gambar fill cap-nya. Nah, kita tinggal masukkan data fill cap-nya. Nah, ini merupakan P3 juga, ini tinggal kita pilih saja, ganti ya. Ini kita masukkan ke P3, coba dipilih ini, next slide ya. Ini kita masukkan datanya menjadi data P3. Nah, yes. Nah, sehingga yes tadi yes ya. Nah, ini kan ada klik pindah ya. Ini klik aja lagi. Ini batalkan klik kanan. Jadi ini diklik kan. Klik ini ya. Klik ini, pindahin lagi ya. Ini kita klik slide ya, tidak ada lagi datanya. Ini tinggal kita, kalau kita pilih ini 3 ya. Nah, nah, yang ini tinggal kita hapus. Ini muncul, ini klik kanan aja untuk batalinnya atau ESC. Nah, tinggal kita memasukkan data masing-masing ini, masukkan datanya, tebalnya. Nah, selanjutnya kita isi profil atau data dari tulangan fill cap yang segitiga ini. Kita pilih ini ya, select quantity, nanti akan muncul ini. Nah, untuk melihat data tulangan ini bisa buka fill cap sebagai acuannya atau mengklik ini ya, yang dasar yang tadi kita bisa lihat di sini. Nah, kita menggunakan tulangan D25 jarak 150. Diisi bisa contohnya di sini ya, D25 jarak 150. Lihat saja, yang juga ini D25 jarak 150. Tulangan atasnya, tulangan bawahnya bukan juga begitu, D25 jarak 150. Semuanya isi D25 jarak 150. Ya, kita akan isi data tulangan ini semua. Nah, tulangan sampingnya misalnya di sini menggunakan ini menggunakan D13 ya, 3D13, nah, pinggangnya 3D13. Isi
Nah, nanti semuanya ini tinggal kita calculate. Kita kembali lagi ke sini ya. Data dari isi ini sudah ada bilangannya. Kita bisa lihat di sini ya. Klik ini calculate dulu ya. Klik ini, klik select quantity, kita pilih ini, kemudian kita calculate select it only yang ini, dan quantify only. Nah, oke. Oke, ingat kita harus calculate dulu. Nah, calculate kita bisa lihat gambar bilangannya di sini. Ini ya, kita buka. Nah, klik riba cili, klik ini. Nah, kalian bisa lihat bilangannya di sini. Nah, bilangan yang telah kita pasang di sini. Oke, yang muncul ini, klik lagi yang ini ya. Oke. Nah, jika udah ini kita ingin view ini, quantity ini, yang kita select ini, coba pilih lagi, klik ini, klik select quantity. Nah, kita akan select dua biji ini, kita bisa tahu volume dua buah ini berapa. Klik ini. Klik select dulu ya, select quantity yang ini, klik ini. Ini datanya. Di tulang yang digunakan bisa ini beratnya. Nah, setelah keseluruhan untuk semuanya juga begitu. Nah, nanti akan saya jelaskan semuanya bagaimana bentuknya. Dari mulai fill cap, kemudian slope, kemudian kolom, kemudian bin. Pada dasarnya prinsip kerjanya itu kita menentukan elemennya di sini, kemudian kita nanti akan pilih sesuai dengan langkah tadi, yaitu di mana nanti kita identify dulu ya, axis kita identify, kemudian fill cap kita identify ya. Kemudian jika untuk mengisi ruangan, klik aja ini, nanti sesuai datanya diisi sesuai dengan data yang ini. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.